Halo semuanya, hai, apa kabar? Ketemu lagi sama aku. Hai guys, hari ini tentang keuangan ya. Oke, bagaimanakah keuanganmu dalam waktu 1 minggu ke depan ya? Kita cek bagaimana keuanganmu dalam waktu 1 minggu ke depan. Wow, seneng ya dapat ini. Oke. Keuanganmu dalam waktu 1 minggu ke depan. Di sini akan ada apa ya, keberuntungan, akan ada rezeki yang datang ke kamu ya dalam waktu dekat ini di 1 minggu ke depan ya. Oke, di sini kamu juga ada merasakan apa namanya, kegalauan ya. Jadi kamu sedang merasakan kegalauan karena keuanganmu gitu. Jangan khawatir ya, nanti akan ada akan ada keberuntungan atau ada rezeki yang tidak terduga datang ya. Di sini ada banyak pikiran yang sedang kamu simpan ya mengenai keuanganmu di 1 minggu ke depan. Perasaan kamu juga khawatir terhadap keadaan ekonomimu saat ini ya, yang menyebabkan kamu kebingungan ya, di sini kamu apa ya, ingin berusaha atau kamu berdoa ya, berharap semoga mendapatkan rezeki atau mendapatkan hadiah dari semesta gitu ya. Ada pertolongan dari semesta tentang kesulitan yang sedang kamu hadapi ya, tentang kesulitan yang saat ini kamu alami ya. Oke, dalam waktu dekat 1 minggu ini ya, kamu akan mendapatkan rezeki tak terduga atas apa yang sedang kamu pikirkan saat ini, atas apa yang sedang kamu pusingkan ya saat ini ya. Mungkin kamu ada yang mengalami beberapa hal kehancuran ekonomi atau memiliki apa namanya, apa ya, hutang-hutang ya yang sebelumnya belum terbayar atau sesuatu hal yang terjadi ya saat ini membuat kamu pusing, membuat kamu overthinking, membuat kamu tidak nyaman perasaannya, jiwanya ya, yang menyebabkan banyak perubahan sikap terhadap kamu saat ini ya. Jangan khawatir, tetap afirmasi yang terbaik kepada semesta. Semoga apa yang menjadi harapannya, yang menjadi keinginan doanya terkabulkan dalam waktu 1 minggu ke depan ini. Ada rezeki datang tak terduga ya. Ini rezeki besar ya. Semoga ini adalah benar-benar terjadi untuk teman-teman semua. Di sini akan ada orang dari pihak ketiga yang membantu ya. Entah ini adalah keluarga, saudara gitu ya, adik, kakak, atau dari apa ya, dari teman yang sangat dekat dengan kamu, tapi bukan pasangan kamu ya, karena ini adalah orang ketiga. Jadi apa yang kamu sedang ruwetkan gitu ya, akan terselamatkan dengan adanya keberuntungan atau hoki ya. Kamu sedang dilindungi, yang kartu awalnya adalah keberuntungan. Kamu sedang dilindungi, mendapatkan pertolongan dari semesta ya. Dari bantuan orang ketiga. Dari sinilah kamu akan segera menyelesaikan permasalahan yang membuat kamu selalu ruwet, merasa pusing gitu ya dengan keadaan kamu beberapa hari ke belakang ya, karena masalah keuangan ini ya. Ada keributan gitu, ada keributan di dalam jiwa dan perasaanmu. Jadi kamu ribut sendiri di dalam hati dan pikiran kamu bagaimana mencari akal, mencari solusi dari permasalahan yang sedang kamu alami saat ini ya. Itu ada bintang terang di mana rezeki itu akan datang, rezeki itu akan datang meski itu kerasa sangat jauh ya di pikiran kamu, tetapi yang sebenarnya adalah dalam waktu dekat ini berjalan ke depan ya,
Rezeki yang dimaksud, rezeki yang kamu harapkan akan segera datang. Meskipun saat ini kamu di sini banyak bersedih, tidak percaya diri, bahkan kamu mengabaikan doa-doa terbaik kamu ya. Jadi kamu sampai-sampai khawatir sehingga kamu sampai nggak sempat doa gitu ya, nggak sempat memberi apa namanya menggantungkan atau mengucapkan harapan-harapanmu ya kepada semesta gitu ya. Padahal di sini nanti akan ada rezeki dalam keseharianmu meskipun itu terasa sangat jauh ya kamu berpikirnya, tapi rezeki itu dalam bentuk uang atau sesuatu hal hadiah ya, itu akan datang dalam waktu dekat ini dan akan mengubah keruwetanmu, kepusinganmu ya menjadi penyelesaian. Meskipun di sini kamu banyak sekali problematika tentang keuangan ya, tapi urusan ini juga membuat kamu jadi kayak paleng gitu ya, sebanyak banget bikin perubahan dalam sikap kamu ini. Ya, kamu jangan khawatir karena akan ada pertolongan yang akan segera datang ya. Tetap berdoa. Semua hal yang kamu ragukan, yang kamu khawatirkan di dalam jiwa sedang akan berjalan menuju ke arahmu dalam bentuk rezeki tak terduga ya. Jadi udahan dulu overthinkingnya supaya rezekinya tidak terus menjauh, agar rezekinya tidak terus menghilang ya akhirnya. Jangan seperti itu, tetap menunggu dengan apa? Menunggu dengan tetap berdoa dan afirmasi yang terbaik agar rezekimu tidak ada halangan, tidak ada rintangan ya. Perjalannya sampai dengan tepat waktu seperti apa yang kamu harapkan saat ini. Jadi, buat teman-temanku semua, jangan khawatirkan hal-hal yang saat ini sedang dialami karena semua itu sudah terjadi karena takdir ya. Sekali lagi kita tidak bisa berbuat apa-apa, kalau sudah bertakdir kita akan berjumpa dengan masalah tersebut. Jadi solusinya adalah tetap tenang, tetap sabar agar ada jalan keluar dan kamu juga tidak panik, tidak sakit ya, tidak sakit kepala dan batinmu sehingga kamu menggantungkan harapanmu kepada Tuhan semesta. Dia yang akan menyelamatkanmu dalam waktu dekat ini di rezeki yang terduga yang akan kamu terima. Oke, sudah berjatuhan kartu-kartunya. Mari kita buka apa saja. Apa saja yang kartu-kartu ini terlempar keluar, kita bacakan ya. Oke, semesta mengatakan kamu akan tetap ya di sini berusaha ya, fokus terhadap masalahmu, fokus terhadap doamu. Jadi kamu meskipun saat ini punya peluang untuk sukses, untuk maju, tapi kamu jangan mengabaikan yang namanya sebuah pengharapan atau doa ya kepada semesta, karena ini juga akan memperlancar kamu dan membuat kamu akan lebih tenang ya, keadaan akan lebih tenang, lebih rileks dengan selalu berafirmasi baik kepada Tuhan semesta, kepada alam ya. Dengan begitu kamu akan menenangkan batinmu, lebih rileks ya. Jadi kamu bisa menjaga kesehatan pikiranmu, nggak sakit kepala, nggak sakit badan kamu karena menahan beban ya. Beban di hati itu kadang adalah dari buah pikiran yang negatif sehingga tidak bisa mengeluarkan ide atau mendatangkan energi positif. Itu menarik rezeki kita ya, menarik rezeki lebih cepat tuh karena terhalang oleh blok mental yang kita miliki. Jadi seperti yang di kartu ini katakan, teman-teman fokus afirmasi dengan doanya, meskipun sudah tahu akan ada peluang keluar, tapi tetap jangan lupa berdoa ya. Fokuskan kepada semesta bahwasannya akan ada pertolongan itu lebih cepat dan besar ya, agar kamu bisa lekas terbebas dari bebanmu yang saat ini sedang mengelilingi kamu ya. Semoga dalam waktu dekat ini ya, 1 minggu ke depan ini, apa yang kamu sedang harapkan, apa yang sedang kamu tunggu ya, itu nggak cuman dibaca di kartu ini ya, tapi ini benar-benar jadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita ini ya. Tetap afirmasi, bahagiakan diri ya, untuk menangkap dan mengeluarkan energi positif ya. Jadi nanti semesta menarik dan menangkap itu karena kamu bahagia, tetap bersyukur meskipun sekarang sedang dalam lingkaran kepusingan atau lingkaran beban ya. Tetap harus bahagia. Jangan sampai gitu ya
terlalu kamu pikirkan sehingga kamu jadi jatuh sakit, hati kamu perih ya, akhirnya badan kamu melemah dan tingkat daya kesehatan kamu pun menurun. Kamu lekas, cepat capek, cepat, tidak bergairah ya, akan sulit berafirmasi menangkap energi positif itu datang ke kita ya. Jadi usahakan buang jauh-jauh hal-hal negatif yang ada di pikiran dan hati kamu ya. Jangan pernah membayangkan sesuatu hal yang tidak harusnya terjadi tapi kamu menariknya untuk itu. Jangan pernah kamu memikirkan tidak akan mungkin bisa keluar ya. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Mau besar mau kecil ya, beban yang sedang melingkari kamu, tetap percaya bahwasannya kamu akan cepat terlepas ya. Ada jalan keluar agar kamu bisa bernapas dengan lega, batin kamu juga semakin sakit. Yang sedang sakit sekarang ini semakin sehat, semakin ringan ya. Jadi kamu bisa bebas bekerja dengan tanpa beban yang terus menerus ya. Kayak ngejar-ngejar kamu, jadi kamu susah untuk istirahat, susah untuk tidur gitu ya. Nanti setelah ini datang, setelah malaikat pemberi rezeki ini mungkin menghampiri kamu, nggak cuman menghampiri tapi benar-benar dalam bentuk rezeki di tangan, kamu baru bisa rileks ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi sebelum itu datang pun kamu harus lebih rileks biar kesehatanmu juga terjaga. Kamu butuh itu ya. Jangan patah hati, jangan merasa sedih dengan keadaan yang mungkin kamu juga berpikir ya namanya orang lagi dalam keadaan susah, tidak ada orang lain di samping kita, kita merasa sendirian, kita merasa orang lain menjauh dari kita, padahal kita sendiri yang menjauh dari mereka, yang menghindar dari mereka. Kenapa? Karena kita malu, karena kita takut aib kita ketahuan, aib kita kebuka. Jadi kita sendiri sebenarnya yang menjauhi mereka, bukan mereka yang menjauhi kita. Jadi blok mental yang sudah kita buat, yang sudah disimpan di dalam hati, di pikiran kita, diungkapkan melalui pergerakan dan perilaku kita itu akan terbaca oleh semesta ya. Jadi orang-orang nangkepnya kamu itu bermasalah apa, kamu sedang pusing, kamu sedang mumet. Jadi mereka tidak mau mengganggu kamu, tidak mau mendekati kamu, khawatir kamu memang tidak ingin diganggu atau saat itu wajahmu terlihat lebih kusam ya, lebih tidak bagus. Jadi sehingga teman-teman yang melihatmu merasa mengerikan, merasa takut atau tidak mau dia terbebani dengan masalahmu, kayaknya berat banget. Jadi dia nggak mau tuh ya buat deket sama kamu. Tapi kalau kamu bahagia, orang-orang di sekitar kamu ngerasa tertular dengan kebahagiaan kamu. Dengan begitu dia mungkin saja di antara mereka ada rezeki kamu yang tidak terlihat gitu ya kan, dari mereka yang dititipi rezeki oleh Tuhan yang bisa membantu kamu. Jadi sekali lagi bukan mereka yang menjauhi kamu, tapi memang kamu membatasi diri ya, pergi gitu ya. Karena takut sesuatu yang jelek terjadi dalam keseharian kamu terbongkar ya, terlihat orang lain, makanya kamu dengan sengaja ngejauhin diri kamu dari orang lain ya. Oke, di sini ada Queen of Pentacle. Ya, gitu ya. Kamu sedang menginginkan ya situasi di mana kestabilan ekonomi kamu itu terjadi dalam waktu dekat ya. Di sini kamu nggak akan lama lagi ya. Setelah ini selesai, beban hutangmu hilang gitu ya. Meski ada sisa-sisa yang dari kemarin belum terselesaikan, semoga dengan datangnya nanti keajaiban rezeki dari semesta ini akan membuat kamu lebih tenang, calming down gitu ya. Kamu bisa dingin, adem, pikiran kamu bisa istirahat ya. Jangan lupa sisanya disimpan, sisanya dipakai untuk keperluan yang benar-benar bisa dimanfaatkan di kemudian hari ya. Terus cuek ya. Kamu harus mengendalikan diri kamu, jangan selalu belanja, jangan selalu memudahkan mengeluarkan uang. Jadi kamu harus membatasi dirimu untuk ya tidak memperlakukan mudah ya mengeluarkan uang, meskipun kamu nanti setelah ini akan ada rezeki yang mengalir, rezeki yang mungkin bisa kamu tabung ada kelebihannya, tapi setelahnya kamu jangan menggampangkan segala situasi atau kondisi ataupun perilaku yang memudahkan kamu untuk berbelanja atau menghambur-hamburkan uang. Cobalah untuk fokus ke masa depan ya, planning yang kamu sudah buat, yang sudah kamu susun bisa terjalani, bisa
Terrealisasi, jadi kamu, jangan terlalu, apa ya namanya, santai ya. Jadi mulai saat ini fokus, saat ini mulai bergerak, kehidupan kamu saat ini harus kamu pegang ya. Jangan sampai sesuatu yang buruk yang kemarin atau yang sekarang belum selesai ya, membuat kamu jadi tidak bisa apa namanya, berkarya, karena banyak masalah itu mematikan diri kita untuk bisa berkarya ya. Jadi kamu jangan sampai membuat diri kamu terlena dengan adanya kemudahan mencari uang nanti setelah selesai urusan ini ya. Setelah itu bergembiralah, berbahagialah, karena kegembiraan, kebahagiaan itu akan mendatangkan rezeki yang tidak terduga ya, akan mendatangkan orang-orang baik dekat dengan kita. Selalu tersenyum, selalu bahagia, supaya orang-orang yang di sekitar kita pun bahagia dan senang dekat dengan kita. Tebarkan kasih sayang, tebarkan segala ketenangan jiwa, agar apapun yang datang dari kiri kanan atas bawah yang menyerangmu ya, termasuk bebanmu saat ini di lingkaran hidupmu, kamu tetap tenang, tetap tebarkan cinta kasih, agar kamu selalu dalam keberuntungan atau selalu mendapatkan hoki dalam setiap permasalahan dalam kehidupan kamu ya. Lalu jangan banyak bersedih, jangan banyak melamun, dan jangan juga pelit kalau kamu punya sesuatu yang sebenarnya kamu dalam keadaan susah, tapi kamu masih bisa memberikan atau membantu orang lain. Jadi kamu jangan merasa kamu benar-benar miskin, benar-benar tidak punya uang ya. Jadi sebenarnya kamu itu kaya raya ya gitu ya. Hanya saja uang-uangmu ada di luar sana, belum kamu ambil, belum mendekat denganmu. Jadi kamu harus punya pikiran baik, pikiran positif ya. Jangan merasa kesepian, jangan merasa sendirian, karena semuanya terjadi akibat pemikiran kamu yang merasa ditinggal, padahal semua orang tidak seperti itu dan tidak demikian. Jadi bersikaplah tenang ya, cuek. Meskipun sedang dihadang dengan banyaknya masalah yang datang kepada kamu ya. The well of fortune artinya adalah suatu keberuntungan yang datang kepada kamu akan segera tiba dalam waktu dekat ini. Afirmasikan yang terbaik, tetap berfokus pada doa yang terbaik, jangan sampai lengah ya. Karena kita penuh dengan masalah dan pusing dan juga banyak melamun, kita lupa untuk berdoa. Sebenarnya berdoa itu juga penting buat kesehatan batin kita dan juga untuk membuka gerbang-gerbang rezeki yang lainnya yang masih tertutup ya. Meskipun kamu tidak berdoa juga pasti akan ada jalan keluar sih sebenarnya ya, karena itu kamu nggak perlu khawatir, nggak akan sampai terpuruk gitu ya nasib kamu. Tapi doa ini adalah selimut atau pelindung kita dari setiap mara bahaya ya, yang mana kita nggak pernah tahu kejadian apa yang akan menimpa kita ya. Tanpa doa mungkin kita tidak akan bisa apa namanya tuh, aib kita itu terlindungi gitu ya. Kita banyak buat dosa sama orang lain, banyak berhutang sama orang lain, banyak memperlakukan diri kita tidak baik dan orang lain tidak baik, tapi karena doa kita lah yang melindungi kita, akhirnya aib kita tuh nggak keluar. Nama baik kita tidak tercemar karena adanya doa yang melindungi kita, sehingga kita walaupun dalam keadaan susah, dalam keadaan terhina, dalam berhutang besar ya, dilindungi nama baiknya. Karena apa? Karena doa yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan semesta ya. Dari itulah jangan lupa bahwasanya the well of fortune, keberuntungan datangnya dari hati yang baik ya. Doa yang selalu dipanjatkan ya, doa-doa yang baik dan keyakinan kita kepada Tuhan, dan juga ya teman-teman, perbuatan kita ini akan menjadi petunjuk kita gitu. Jadi jangan jahat sama orang, jangan apa namanya ya, jangan selalu menyimpan perasaan jelek kepada orang lain. Walaupun mereka membenci kita, misalkan dia membenci, kamu cukup menghindar saja, karena karena kenapa? Karena ada karma ya. Orang-orang yang kamu diamkan itu tidak mungkin hidup dengan terus enak-enak, enggak. Tapi ada hasil dari perbuatan mereka yang nanti akan mereka petik, mereka nikmati. Jadi kamu tetap tenang, tetap baik, dan tetap berdoa kepada Tuhan semoga selalu diberikan keselamatan dari setiap
kehidupan yang saat kamu bermasalah kamu bisa lolos, saat kamu memerlukan sesuatu ada jalan keluar, saat kamu membutuhkan teman ada malaikat pendampingmu, dan setiap kamu merasakan apa ya, urgent gitu ya, sesuatu yang sangat kamu butuhkan tepat waktu, itu akan datang ya kalau kamu harus apa ya namanya, yakin gitu. Kamu harus yakin bahwasannya, meskipun itu dadakan gitu ya, tapi kalau kamu itu yakin doa itu akan langsung terijabah. Tapi memang seperti itu kok. Jadi semua itu berperan seperti apa ya, kayak bermain energi. Hidup ini bermain energi. Kalau energi kamu melempem, negatif, maka kamu hasilnya itu yang kamu terima ya jelek terus. Tapi kalau kamu apa ya, memainkan energi positif, bahagia, senang, gembira, yang dapat juga kamu gembira, lagi datang orang penagih atau datang orang-orang dari mana yang tidak kamu kenal, kamu bisa menjawab, kamu bisa apa ya, berteman akhirnya ya dengan banyaknya kesulitan, akhirnya kamu punya banyak solusi yang sehingga nanti setelah kamu keluar dari masalah ini, kamu bisa berbagi dengan orang-orang yang mengalami kesulitan juga ya, bagaimana caranya menutupi berita kamu hingga tidak keluar-keluar ya, orang lain tidak tahu, dan bagaimana caranya kamu menyelesaikan semua masalah kamu. Nanti kamu bisa bercerita kepada kami, kepada orang lain ya. Jadi jangan pernah berpikir negatif. Nanti keberuntungan jauh ya. Tebarkan cinta kasih, karena sebenarnya di sekeliling kamu adalah orang-orang yang peduli sama kamu, yang sayang sama kamu, yang selalu memperhatikan kamu. Mereka senang, kenapa? Karena kamu bersikap selalu positif, selalu berpikir baik, selalu ceria, selalu berkasih sayang kepada teman-temanmu sekitar, sehingga teman-temanmu di sekitar itu ya selalu memperhatikan kamu, sayang sama kamu ya, walaupun itu dari jauh melihat, tapi dia mendoakan kamu agar kamu selalu diberikan keselamatan ya, diberikan perlindungan dari setiap masalah yang ada. Jadi kamu jangan pernah berpikir teman-temanmu jahat sama kamu ya. Ya, kalaupun kamu ngerasain ada orang yang seperti itu, sudah stop, lupain, jauhin ya, karena dia akan mendapatkan karmanya sesuai dengan perbuatannya. Jauhin, jangan sampai kamu menyamakan satu orang dengan orang yang lainnya ya. Pokoknya tipsnya itu, kuatkan batinmu, doamu itu menjadi penguat sehingga kamu meskipun sendirian, kamu berasa kamu berseribu bersejuta orang gitu ya. Jadi kamu nggak ngerasa kamu lemah gitu ya. Oke. Dan Page of Cups, di mana apa yang kamu inginkan ini terjadi, itu akan terjadi dalam waktu dekat ya. Meskipun kesempatan itu kecil, tapi itu akan datang menyelamatkan kamu ya. Bahwa keberuntungan itu akan datang, rezeki itu akan datang menyelamatkan diri kamu, oke? Dan yang terakhir adalah Four of Pentacles, yang mana ya kamu di sini diajarkan untuk selalu percaya diri terhadap kemampuan kamu, percaya diri terhadap situasi yang sulit, kamu akan bisa keluar dari kesulitan tersebut ya, dan kamu di sana harus bertahan meskipun seberat apapun masalah yang kamu hadapi, beban yang kamu sedang pikul, kamu harus tetap bertahan dan kamu jangan mudah seperti menyerah ya. Bahwasannya kamu akan bisa stabil lagi ke depannya mengenai keekonomian kamu, keuangan kamu ya, finansial kamu. Setelah selesai masalah yang ini yang sekarang kamu hadapi, yang sedang kamu apa ya, kamu sedang ngalamin lah hari ini gitu ya. Semoga dalam 1 minggu ke depan ini kamu bisa berpikir baik ya, menghilangkan yang negatif sehingga batin kamu akan terasa nyaman, tentram, damai, dan yakin pada pertolongan Tuhan semesta alam ya. Hanya segitu aja dari aku buat teman-temanku semuanya. Dan untuk zodiaknya ada Leo, ada Libra, ada Gemini, ada Capricorn, ada Aquarius, Leo, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Sagittarius, dan juga ada Pisces. Satu lagi ada Capricorn ya.
Buat teman-teman semuanya, semoga beruntung ya di minggu ini ke depan dan selalu waspada tentang masalah-masalah yang kita miliki agar tidak tersebar, agar tidak sembrono kita curhat kepada siapa, kepada orang lain yang meskipun dia dekat gitu dengan kita, jangan sampai kita membicarakan permasalahan kita ke orang lain. Kalau orang lain ke kita, kita boleh dengarkan, tapi tidak boleh dihujat atau disebarkan. Kalau kita punya masalah, kita simpan sendiri aja ya. Kita doanya kepada Tuhan aja, semoga Tuhan memberikan dan membukakan jalan buat kita ya, buat kita selamat, buat kita terhindar dari segala urusan yang melibatkan orang banyak, yang mempermalukan kita. Semoga kita selalu dilindungi dari hal tersebut. Ya ampun, ini mulut aku kok kayaknya susah banget ngomong pelan. Teman-temanku semuanya, thank you for watching. Sehat selalu, bahagia selalu, dan bye-bye semuanya. Dah.